Halo guys, Welcome to our channel Zona Zona 13. 13. Kenalin, aku Felicia, aku Renan, dan kali ini kita kedatangan tamu spesial dari... Bali ya guys ya. Kenalan dulu dong, siapa ini? Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri di sini. Aku Aryo, asal dari Bali. Ya, Itu dia tamu spesial kita hari ini. Kita denger-denger nih Mas Aryo punya pengalaman mistis-mistis nih. Betul. Kira-kira kan kita tahu kalau Bali itu kan emang tempat yang bener-bener Kental culture-nya, budaya, iya. betul, kental sekali. Nah, kalau dari pengalaman Mas Arya sendiri nih, kita pengen tahu di Bali itu sebenarnya kayak gimana sih mistisnya itu? di Bali ya, mistisnya itu mungkin lebih ke ini ya, masih menyangkut paut dengan adat istiadatnya. Karena kan teman-teman tahu sendiri adat istiadat masih kental banget di Bali kan. Ya, Jadi hal-hal seperti itu tuh termasuk umum bagi aku dari kecil soalnya kan. Seperti apa ya aku bilang ya? Kalau kalian tahu itu ada namanya leak ya. Ya. Itu biasanya di hari aku ngeliat itu di hari tertentu, namanya hari raya Nyepi. Di mana semua umat Bali meskipun non Hindu ya, pokoknya tetap masyarakat Bali itu diam di rumah, berpuasa kalau bagi umat Hindu, dan yang tidak umat Hindu menghargai di dalam rumah gitu. Jadi saling menghargai lah ya. Jadi nggak ada kegiatan, satu hari itu kosong gitu. Nah, pengalaman nih. Oke, boleh nih. Oke. Mana? Masuk juga nih. Oke. Jadi dulu pas aku umur berapa ya mungkin ya? Masih SD kayaknya ya. SD kelas 3 apa 5 udah pikun. Naik kelas kan tapi Mas? Hah? Naik kelas Alhamdulillah nih naik kelas ya. Masih pinter lah dulu. Oke. Itu jadi aku di desaku lagi sama temanku berdua gitu ya. Biasalah zaman dulu kan masih bandel-bandelnya gitu ya kan. Kita yang lain di dalam, kita keluar tuh naik sepeda gayung. Kita ke sawah. Niatnya mau apa Cari keong. Nyari keong, bener. Nyari bener keong. lagi. Oke, Sama terus? nyari ikan kecil-kecil tuh. Oke. Itu sekitar jam 12-an. Emang nggak boleh aslinya. Jam 12 kan memang siang, 12 siang. Oke. Jadi itu kan orang-orang sembahyang, harusnya puja sanja kan. Itu juga katanya nenekku ya, memang keluarnya pas saat-saat itu. Jadi aku lagi di tengah sawah nih sama temanku berdua. Awalnya sih kita enjoy aja gitu kan, sepi ya kita ya, main. Terus aku lihat ke atas, kok kayak ada benda kecil gitu warna merah, nggak merah sih, kayak bercahaya gitu ya, api gitu. Ini berdua nih hitungannya nih, jadi 1 sama 2 terbang gitu di atas gitu. Kalau pakai logika sih Meteor. nggak mungkin meteor sekecil itu, mbak, mohon maaf nih. Nggak mungkin tuh. Terus aku liatin tuh dari jauh tuh, mulailah mengadu mereka, tes. Seperti ini adu ilmu gitu. Jadi di Bali emang gitu, kalau nyepi tuh orang-orang adu ilmu banyak banget. Tes, tiba-tiba hilang. Iya, tiba-tiba hilang. Makanya dari sana tuh aku langsung kabur. Temanku sempat nyungsep ke sawah, aku kabur aja naik sepeda gayung ya. Bodo amat aku. Oke. Ya udah bodo amat. Terus ya udah sih. Salah satu peristiwanya itu sih. Salah satu, bukan yang pertama berarti Mas? Oh, banyak banget nih. Aslinya. Itu pertama, salah satu pertama oke. itu. Oh ya, pas Berarti SD. iya, berarti Mas Aryo ini dari kecil di Bali. Dari kecil, dari lahir di Bali. Oh berarti sekarang di Surabaya ngerantau Mas? Iya, kuliah saya. Oke. Gak usah naik semester ya. Nah, Oke. saya enggak ini. Ya nggak apa-apa, masih jiwa muda mah aman Mas. Oke. Iya. Tapi keluarganya Mas Aryo ini kayak sensitif nggak? Kayak sensitif tentang supernatural ini? Kalau bisa dibilang sih keluarga saya ya, keluarga mungkin kalau dari mama malah kurang. Kalau mama malah dulu saya melihat gitu tuh hal-hal seperti itu
malah ditenangin lah, kayak bilangnya bohong gitu mungkin ya, sugesti masih aja kecil, itu. sugesti lah gitu. Oke. Tapi kalau dari nenek memang ngerti dia. Nenek saya kan memang punya ilmu untuk melihat itu. Sebutannya apa tuh Mas kalau di Bali itu? Apa ya nenek saya? Soalnya di kampung tuh dia dipanggil banyak tuh. Bisa dipanggil Jero. Orang yang punya ilmu lah misalnya. Kan kalau dalam bahasa Indonesia kan kebanyakan dipanggilnya kayak dukun gitu. Oh, bukan ke dukun sih. Lebih ke kayak kalau di Islam itu kiainya Hindu gitu. Okay. Sorry ya kalau salah ya, tolong maafin saya dong. Apa ya viewer ya? Iya gitu sih. Oke. Nah, ini harusnya kan punya banyak pengalaman horor nih ya Mas. Salah satunya kan yang itu tadi waktu kecil. Betul. Nah kalau yang baru-baru ini nih yang mungkin memorable juga gitu. Atau mungkin Mas juga ada teman sesama Bali terus kayak sama-sama ya merasakan lah gitu. Saya tahu nih merujuk kemana ini teman-teman. Saya tahu ini. Lo nggak apa-apa di share aja kan, yang memorable aja. Orangnya nggak ada lagi, sialan. Oke. Mungkin ya temen kayak gitu ada sih satu. Kuliah di sini juga nih dia. Oh ya? Anak sini tuh, orangnya tinggi gitu. Kayaknya kamu kenal deh ya. Oh iya, siapa Mas? Namanya Mas Mario Soya namanya. Oh iya, Mario, itu ya kenal. saya tuh, orang Bali juga tuh. Oh orang Bali ternyata. Iya. Sama-sama orang Bali. Nah tuh jadi gini ceritanya. Satu malam nih, aku lagi nongkrong di rumah di depan teras gitu. Terus itu ada bertiga. Ini kan teras rumahku depan tuh, lantai gitu terbuka kan, open kan. Depan tuh kebun, ada pagarnya gitu depan. Pernah kayak batas rumah gitu, biar nggak ada maling gitu ya. Terus ini aku di depan di teras nih bertiga. Ini ada Mario itu yang gue sebut. Ini aku duduk di pojok kanan sama temanku lagi satu namanya Rusman, orang Bali. Awalnya ngobrol biasa nih. Terus ini kan rumahku kan depannya sawah semua toh, sawah beneran desa kan. Aku pojok kanan ya, gitu di sini. Aku ngeliat ke depan, kan gelap tuh, nggak ada lampu tuh, bener-bener desa kan, sawah toh. Aku lihat di atas, kok kayak kenal ya, apa ya gitu. Layak? Bukan. Api gitu. Banaspati. Bukan. Apa lo? Ya itu, Lea itu. Terus aku ini lagi gitu kan. Aku udah panik tuh pas itu. Terus aku masukin teman-teman tuh. Mario, terus mana? Aku paksa masuk. Terus sebelum masuk, aku paksa masuk itu. Si kampretnya Mario ini ngeliatin dia gini. Aduh, nih anak udah kena nih gitu ya kan. Udah aku masukin, dia malah nolak, malah keluar lagi dia ngejar itu. Bener-bener aku batinku, wah nih orang emang nggak waras nih kayaknya gitu kan aku yang mikirnya ya. Gitu. Terus tiba-tiba aku coba ngintip tuh masih ada tuh di atas dia. Tapi Mario udah di depan, di luar gerbang rumahku di depan gitu ngeliatin itu. Terus tiba-tiba kayak kepala aku tuh kayak ditusuk gitu. Di sini tusuk, di sini tuh kayak ditusuk pisau gitu loh. Tuh rasanya nggak enak banget, sakit gitu. Ngilu serius. Itu terus temanku yang Rusmana itu keluar juga. Aku akhirnya coba keluar. Ternyata mereka ngeliatin tuh. Aku ngeliat dengan mata kepala sendiri. Yang awalnya di atas itu api itu, dia tuh turun ke sawah, muter-muter gitu kayak lampu lampu Philip di ini loh di ruangan itu loh, lampu yang kecil itu tau kan, yang LED itu. Ya itu muter-muter cek. Gasing. Ini malah si dua temanku tadi itu malah ngeliatin, ini nggak waras gitu menurutku ya. Aku tuh udah mikir sih, aduh daripada aku kena itu kabur, aku bawa motor. Aku ngeluarin motor, aku ngeliat lah si Mario ini. Mungkin aku jarang cerita nih, Mario tuh aku tidak punya ilmu. Si Mario ini temanku itu, dia ngeluarin tangannya gini ambil modem, bilang ngapain, bacain doa apa gimana. Aku liatin dari jauh, percaya nggak percaya, aku lihat sendiri di mataku sendiri itu. Pas dia kayak gitu ke arah lampu itu, keluar ini putih-putih gitu, nyamperin lampu itu, terus hilang lampunya. Jangan-jangan Mario dukun nih. Waduh. Mungkin ya.
Aku juga nggak paham tuh katanya. Gak takut. Takut banget. Kalau aku disantet gimana nih mas? Waduh, semangat aja ya. Tapi mau tanya nih Mas, mau tanya tentang Lea. Kalau misalnya nih lihat Lea, itu harusnya ngapain sih Mas? Ya, yang benar bersikap gimana? Jangan diliatin harusnya, nggak boleh. Kalau nggak sengaja? Mending pergi. Kalau penasaran Mas kayak gitu-gitu, gitu gimana? Misal kita penasaran tapi kita memang tidak tahu kalau ternyata itu Lea gitu. Wah, itu gimana ya? Itu ada kasusnya juga tuh satu tuh. Ada temannya Mas juga nih. Temanku juga. Mas Sabta bukan nih? Betul. Waduh, kok gimana kamu tahu nih? duluan? Boleh nih Mas, Ya, boleh kan? Mas. Gimana nih? Jadi ada temanku nih dari Surabaya main ke Bali kan bareng aku. Jadi pada malam itu di desaku juga, lewat satu desa sebelum desaku tuh memang terkenal banyak orang punya ilmu seperti Lea, seperti itulah. Dan pada saat itu kita naik motor berdua kan, aku nyetir, terus dia lihat ke atas, terus liatin, kenapa kamu lihat ke atas? Dia tunjuk ke atas, itu loh yo, ada itu terbang-terbang itu. Hah? Terbang-terbang? Padahal sepi tuh, lagi jam 11 malam kan udah sepi desa kan. Tapi aku lihat ke atas lah, mati anak ini. Terus, Lea lagi. Iya Lea, iya bener Lea beneran ini lingkaran gitu. Terus aku bilang ke dia nggak usah ditunjuk-tunjuk, ayo kita ke tokoku aja, kita inilah ngecil lah gitu. Enggak, berhenti, mampus minta berhenti dia. Aku udah paksa dijubit nih gitu, sakit juga kan, udah berhenti tak ikutin maunya dia gitu kan. Terus dilihatin lagi, itu loh apa itu ya. Aku liatin beneran dong, anjir api terbang gitu kan. Akhirnya aku diem aja, udah aku gas lagi. Dia marah-marah tuh jalan, kamu kok nggak jawab sih, kenapa yo. Sampai toko baru nyampe, tak ceritain tuh kalau itu inilah Lea gini. Dengan bangganya dia ngomong, alah gitu doang, nggak makan apa, nggak, jangan nanti kamu sakit loh, bisa kayak gitu. Itu bisa bikin orang sakit itu, tiba-tiba sakit. Dia nggak percaya awalnya. Terus aku udah ingetin, hati-hati loh kamu bisa sakit gini, nggak boleh nunjuk gitu, biarin aja lah gitu. Terus singkat cerita kita pulang mungkin dengan sekitar jam berapa ya, jam 1 atau jam 2 pagi ya ke rumah. Tiba-tiba badannya dia panas. Iya, tiba-tiba badannya panas. Demam gitu Mas? Demam. Kena tuh. Iya, besok paginya makin panas itu. Selama berapa hari itu Mas? Cuma sehari doang. Terus lusanya langsung sehat deh. Kena nerf sementara. Iya, kena nerf dari Mas itu Lea itu ya. Gitu. Kalau selain Lea gitu Mas, Iya. yang di Bali tuh mungkin kayak ada yang selain itu. Mungkin makhluk mistis lain yang kuat selain Leak gitu. Kita kan kebanyakan in general taunya Leak ya. Gitu, ya. Kalau selain itu mungkin Mas? Ada namanya Cilulu. Cilulu itu gimana tuh Mas? Apa ya? Kalau aku bilang itu sama orang punya ilmu juga dulu, sakti gitu. Wujudnya gitu. Dia lebih ke ilmu hitam sih, tapi setahu aku. Koreksi kalau salah ya, jangan dibully saya. Berarti di Bali kayak ada santet-santet gitu Mas? Iya, kalau nyantet tuh orang-orang biasanya pakai Lea itu bisa. Berarti gitu. ibaratnya Leak ini tuh punya berbagai jenis energi gitu Mas? Betul. Setiap orangnya? Tergantung orangnya sih. Ada Lea yang ilmu baik, putih. Ada yang buat ilmu hitam. Nah, yang ilmu hitam itu bahaya, itu jahat tuh biasanya. Gitu sih. Berarti kalau semisal privacy ya tolong diomongin aja. Cuma aku kepo nih Mas. Kalau dari pihak keluarganya Mas sendiri di Bali, kan tadi katanya ada yang punya ilmu juga nih. Itu tuh apakah pernah bersinggungan dengan yang ilmu hitam mungkin gitu? Iya, mungkin pernah tahu. Kalau aku sih alhamdulillahnya lurus-lurus aja ya keluargaku ya, alhamdulillah gitu. Mungkin bentrok gitu tiba-tiba sama ilmu hitam. Ada orang dari luar eksternal mungkin yang ilmu hitam gitu. Ngebentrok itu tadi yang aku mau tanyain. Ini lebih ke pamanku. Pamanku itu sampai sekarang dia nggak tahu ya, dari dulu tuh memang dia tuh kalau di keluargaku ya, pamanku itu memang agak unik ya. Jadi nggak serius ini. Oke. Dia tuh memang dilahirkan, kalau menurut nenekku yang cerita ya, dia dilahir di tanggal itu dimana lahir Dewi apa gitu juga lahir di bulan purnama gitu. Jadi dia tuh memang dari leluhur. Kalau kita kan ngomong leluhur di Bali tuh bisa lewat orang pintar jero namanya.
Nah, itu kita ngomong leluhur di sana, misalnya minta di upacara sebagainya gitu kan. Ngomong di sana disebut bahwa pamanku ini nantinya diminta untuk menjadi mangku. Namun pamanku kan menolak ya. Karena kan dia kan masih muda mungkin dulu kan ya, udah kuliah jauh-jauh. Dia dulu sempat kuliah di Jogja, ngambil teknik sipil seingatku. Jadi lulus kan di Jogja itu. Langsung kerja di sana. Itu dapat kecelakaan yang nggak umum terus. Pasti selalu pindah dapat kecelakaan nggak umum. Pindah selalu nggak dapat kecelakaan nggak umum. Mas, pamannya Mas yang kecelakaan? Iya, pamanku. Masa saya? Iya, maksud saya kan kayak siapa tahu kayak ngelihat kecelakaan terus atau? Oh enggak, dia yang kena terus. Tapi tidak umum kecelakaannya. Ya gimana tuh Mas nggak umumnya? Kasih contoh satu. Betul. Kayak nggak paham aku ya. Kayak ada yang nggak suka aja sama dia, gitu. Mungkin orangnya emang ngeselin kali Mas. Ya, saya nggak mau ngomong. Nggak dikasih inilah, jangan. Ya di belakang layar aja berarti ya Mas. Oke. Oke, lanjut ya. Ya boleh. Pada akhirnya dia udah nggak mau kerja di luar lagi. Memang dari leluhur disuruh di Bali aja. Sama nenekku juga, sama orang kakekku almarhum juga disuruh di Bali. Oke. Jadi dia ngelanjutin bisnis keluarga. Alhamdulillahnya sih aman-aman aja. Tapi kemarin sempat juga ke Jeroni. Aku lihat depan sendiri kan. Itu ada nenekku diingetin sama Jeronya. Pamanku ini kapan mau jadi mangku? Gitu. Kalau nggak jadi mangku terus bakal sakit-sakitan terus. Memang bener dia kemarin sampai kena sakit apa kemarin? Prostat. Oh. Ya, jadi sampai sekarang tuh lemes-lemes gitu. Padahal dulu sehat loh dia. Itu jadi aku bukannya nggak percaya apa gimana ya kan, sesuai keyakinan orang-orang ya masing-masing. Tapi ya menurutku sih ada ngaruhnya juga gitu. Karena memang ditakdirkan oleh untuk dia, tapi dia nggak lakukan kan bisa kena timbul itu kan. Terus pada akhirnya pamanku kena prostat itu kan lemah jadinya. Terus udah diomongin sama nenekku ke dia, akhirnya dia mau dan sekarang mulai pulih kembali gitu sih. Mungkin buat viewers yang nggak tahu nih Mas, mangku itu apa sih Mas? Mangku ya, maaf ya kalau salah ya, soalnya saya bukan Hindu nih. Oke, kalau setahu aku ya dari aku diajarin dari kecil ya, mangku itu anggapannya sebagai pemuka agama. Jadi kayak di Islam tuh ustadznya, kalau di Hindu itu mangku. Jadi orang mau upacara dia yang memimpin. Orang baru punya rumah gitu disembayangin dia yang memimpin gitu sih setauku. Tapi kalau boleh tahu nih Mas, biasanya kalau setahunya Mas kalau ingin menjadi mangku atau mungkin ditakdirkan jadi mangku itu biasanya sistemnya itu memang keinginan pribadi atau memang ini tanda-tanda aku memang terpanggil gitu? Kalau kayak gitu sih aku lihat di masyarakat ya di Bali ya khususnya. Itu kebanyakan kalau aku lihat dari turun temurun. Turun temurun. Jadi itu sama kayak pamanku itu kasusnya mirip gitu. Jadi misalnya ayahnya mangku dulu, nanti anaknya nerusin salah satu apa gimana gitu. Mas Aryo enggak? Salah Mak, bukan. Beda server ya. Beda server. Terus ada juga sih yang kalau aku lihat sih sekarang banyak sih mangku-mangku muda gitu di Bali ya. Jadi dia memang dapat mungkin spiritualnya sadar gitu ya, tiba-tiba sadar gitu untuk menjadi mangku, mengayomi masyarakat mungkin ya. Gitu dari sih. umur dari umur berapa memang untuk bisa jadi mangku gitu? Kalau dari itu sih nggak pasti ya menurutku ya. Aku soalnya aku lihat tuh ada yang masih muda, umur kayak sekitar tuh udah ada yang jadi mangku soalnya. 20-an? 20-an, 23, 22 tuh udah ada. Belasan ada Mas? Enggak, belum pernah lihat ya aku. Iya. Rata-rata 20-an ya yang paling muda itu. Betul. Gitu sih. Mungkin ngelihat juga kali Mas gitu. Wah, banyak banget. Bisa di-feel nih Mas. Banyak banget. Tadi kan kita udah bahas ranahnya Bali terus nih. Iya nih. Tapi kan ibaratnya yang kekuatan yang Mas punya itu kan nggak hanya masa onnya cuma di Bali kan nggak kan. Turn off kan nggak mungkin ya. Iya. Mungkin sama juga waktu dimanapun Mas berada itu
ada gitu. Aku sih kalau jujur memang aku tuh nggak punya ilmu sama sekali, nggak punya. Cuma ini cerita balik dikit ya. Oke, boleh. Ya nggak panjang, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Serius? Iya, nggak apa-apa. Oke, makasih loh. I'm all ears. Wah, baik banget kamu. Ya. Emang. Oke, jadi dari kecil itu aku tuh udah bisa ngeliat dari kecil sampai komunikasi bisa dari kecil. Jadi aku dulu kan rumah sebelum ini kan masih belum punya apa gitu, kontrak sempet di Bali juga nih. Jadi aku setiap maghrib itu lihat ada anak kecil telanjang lewat depan halaman. Tuyul? Betul, putih, pucet. Oh, putih pucat. Iya bener. Terus serem nggak mas? malah lucu aku liatnya. Agak lain Iya, kayaknya. putih gitu. Terus aku ngomong ke mama kan, paling dekat dari dulu ke mama soalnya aku. Mama ya yakinin aku untuk enggak, itu cuma kamu halusinasi banyak nonton horor. Oh ya udahlah, aku anggap alah biarin lah gitu. Yang paling parahnya pernah sekali gini. Siang bolong jam 12 aku keluar naik sepeda kayung depan rumah, pas itu ada mbak-mbak gini ke aku dari jauh, ngajak aku ke rumah besar di seberang rumah gitu, turunan dulu ada rumah gede gitu. Aku ikutin naik sepeda gayung, dia jalan juga tapi agak cepet jalannya. Dia masuk, aku mau ikutan masuk, kan dia yang ngajak toh, masa ditinggal anak kecil gitu ya kan. Aku dulu kan masih polos juga kan, bodo amat lah gitu. Pas aku mau masuk, loh kok digembok dari luar. Hah? Jadi sebelumnya itu bukaan mas? Gak dibuka, gak tahu. Aku lihatnya dari jauh tuh kayak dia buka, tapi dia langsung masuk aja gitu. Antara dia nembus apa gimana nggak paham aku ya. Oke, terus? Ternyata dari luar itu digembok. Dan rumahnya itu udah lama kosong. Emang orangnya suka keluar kota seingatku dulu. Bukan dia tetap di sana. Dari sana aku bukannya takut ya, malah orang katrok nih malah ninggalin gua gitu kan. Udah lah aku balik lagi ke rumah gitu. Itu sih dari kecil. Jadi itu singkat ceritanya pas kecil ya. Jadi aku udah banyak akhirnya aku banyak keluh kesah lah ke nenekku juga, ke ibuku yang awalnya nggak percaya. Akhirnya pada umur 8 tahun ya, 8 tahun itu kebetulan adikku baru lahir juga. Itu diupacarin gede-gede banget. Nah semenjak itu aku udah gak pernah lihat lagi. Paling lihatnya sekedar bayangan doang. Sampai sekarang itu? Sampai sekarang. Tapi kalau live kok masih bisa kelihatan ya mas? Gak tahu ya, mungkin tergantung ini ya, penglihatan orangnya. Soalnya temanku yang aku ceritain tadi Rusmana itu gak bisa lihat apa. Aku bisa ngelihat itu. Kalau si Mario ngeliat kepala. Aku tuh ternyata pas saat di upacara itu ditutup matanya. Karena aku dibilang tuh dulu dele itu kalau bahasanya Bali itu kayak omong orang apa ya, kayak orang yang memang punya ilmu untuk melihat itu semua tapi ditutup gitu. Dele itu memang aku ditakdirinnya untuk jadi orang yang pemuka agama apa gimana, tapi ditutup gitu. Aku harusnya punya ilmu itu gitu, tapi aku nggak mau. Tanpa mas sadari ditutupnya? Iya, tanpa sadari. Emang dari leluhur dikasih aku aslinya gitu. Jadi dari sana aku tutup, udah nggak pernah lihat sih. Tapi akhir-akhir ini memang aku sempat kebuka lagi beberapa kali gitu. Tapi kalau dibandingkan dulu, separah dulu nggak mas? Oh enggak, lebih parah dulu sih masih. Mas Arya baru balik dari Bali kan ini? Oh yoi dong. Kapan mas baliknya? Kemarin minggu baru sih. Udah ada kejadian belum mas atau belum nih? Kemarin di Bali ya. Tak ingat-ingat dulu ya. Boleh. Ingat-ingat dulu aku. Aku damai-damai soalnya di sana ya. Apa ya? Apa ya? Atau mungkin yang lalu-lalu waktu masih di Surabaya sebelum ke Bali gitu mas? Oh di Surabaya banyak sih. Ya. Di sini ada nggak mas? Di sini aku nggak ada lihat apa, gelap semua gini. Mataku rabun juga. Nggak ada lihat apa ya. Iya. Terus pas di Surabaya aja deh ya. Kalau di Bali boleh. Kemarin kayaknya aku damai-damai aja. Oke, boleh ya. Bosan kayaknya setan sama aku. Iya. Setan ya mas? Kalah, iya. Kamu ngejek banget ya kayaknya. Ya gimana tuh mas kalau di Surabaya? Surabaya tuh jadi gini, aku minum dulu mas, minum. Iya, sambil minum nggak apa-apa. Izin ya teman-teman minum ya? Ya silakan. Mau minum? Oke, kuat dia. Aku yang nggak kuat. Minum juga ya.
Oke. Aku di Surabaya itu kan dari tahun 2022 habis Covid. Aku langsung merantau ke sini. Otomatis ngekos dong. Iya. Itu aku 3 kali pindah kos. Yang pertama pindah karena udah bosen lah. Yang kedua ini pindah karena memang sering diganggu. Memang agak angker emang. Ini aku tahu nih. Waduh, jangan ceritakan gitu. aja Mas. Aduh. Agak lupa nih. Wah, ya pura-pura lupa kamu. Emang agak lupa nih. Oh gitu, oke deh. Iya. Oke, jadi kos yang kedua nih gini apa? Aku bertiga tinggal sama temanku. Itu ada Isya, dia di lantai 1. Ada Hanif temanku juga, dia di lantai 2 bareng aku tuh. Udah, jadi bertiga sama aku. Jadi satu hari itu Idul Adha, masih ingat aku? Idul Adha, anak-anak pulang kan, pada deket kan. Si Isya ini orang Madura, balik ke Madura. Si Hanif ini orang Malang, balik ke Malang. Aku orang Bali sendiri, nggak mungkin balik ke Bali dong. Cuma 3 hari libur kan. Aku di kos lah sendiri. Itu seingatku jam berapa ya? Jam 11 siang ya. Aku bangun siang tuh sih. Motor lah libur kan. Terus aku diem di kamarku. Tiba-tiba ada yang manggil dari sebelah kamar. Suaranya mirip sama temanku Hanif itu. Kalau manggil aku itu kayak gini. Wah gitu. Aku panggilannya Iwa kan di sini. Iwa. Emang nggak paham aku panggilan orang-orang sini tuh. Iwa gitu. Wah gitu dia ngomong. Terus aku sautin. Lapo mana? Kayak bahasa Jawa kan. Kenapa? Aku manggilnya dia subuhan. Nggak dibales. Terus aku ingat lagi. Apa anak ini udah balik ya? Tapi aku nggak berani nyamperin tuh. Takutnya zeng gitu kan, nggak asik juga kan, sendirian juga kan di kos kan. Aku telepon lah. Telepon, dia tak tanya. Halo, kamu di mana Hu? Aku ini lagi di rumahku sama mamaku motong daging. Anjing, siapa itu cuk gitu? Aku batin gitu ya kan ya. Telepon. Terus, serius? Kamu kapan berangkat? Loh, tadi pagi yo. Kamu tidur kok ngorok. Aku nggak bisa bangunin kamu. Juga sih gitu. Terus, serius gitu? Kamu jangan bohongin aku. Kamu ngeprank gitu. Kamu VC kan akhirnya tak liatin. Emang di rumahnya dia motong daging. Terus dia nanya kenapa yo? Ya udahlah nanti balik aja kamu tak ceritain. Tapi cepet-cepet balik ya. Saya butuh kamu lah gitu. Ingat. Ya besok pagi pulang aku. Oke. Aku seharian tuh ngurung diri di kamar, gak berani kemana-mana anjir. Sumpah. Terus gak berani keluar kemana-mana. Akhirnya aku tidur lah. Malamnya tuh nunggu dia. Habis itu besok paginya kan kesini dia, balik ke Surabaya. Datangin lah kamarku. Yuk, aku pastiin dulu nih orang apa enggak nih. Oh beneran orang nih. Buka aku. Kenapa gitu. Aku lapar gak makan seharian anjay. Gara-gara itu. Oh iya dibawain makanan pas itu kan. Terus akhirnya aku ceritain. Kamu tahu nggak kemarin siang itu aku dengar suaramu. Hah? Serius gitu? Iya, aku manggil aku dengar itu kamu manggil nama aku dari sebelah. Jadi di kamar kita tuh ada lubang yang kecil gitu buat kita ngomong, lemparin apa koran lah, lemparin barang itu kalau kita mager gerak kan. Dari sana kedengeran suaranya. Tapi aku balik dari pagi gitu. Dia beneran confirm itu. Jadi itu bukan orang gitu. Itu sih. Itu salah satu sih. Itu langsung pindah, Mas? Belum. Oh, belum. Saya suka mencari tantangan ya. Waduh. Main tantangin ya. Iya. Akhirnya finally pindah itu karena apa, Mas? Ada nih. Itu yang gara-gara aku akhirnya pindah. Jadi temanku pada lagi di luar. Aku tidur tuh. Salahku juga tidur pas maghrib. Sore kan. Jendela tak buka, lampu masih mati semua kan. Tidur kan. Blek. Aku mimpi tuh. Rambutku tuh dijambak sakit banget dari belakang. Sama nenek-nenek dari pintu jendela itu. Wah, oke aku tahu nih. Gitu kan. Ditarik. Aku nih apa sih nenek-nenek ini udah sakit kan. Doa lah aku. Akhirnya aku bangun. Pas aku bangun, jendela itu udah kebuka. Tapi buka gini-gini, der, kayak kena angin. Gitu. Iya, awalnya memang aku buka, cuma
apa ya, nggak kebuka gitu, kayak kebukanya dikit gitu loh. Oh iya, oke. Jadi biar ada angin dikit lah. Ini bukanya full gitu, gini. Terus yang semuanya hitam, semuanya gelap. Aku hidupin lampunya. Pas aku keluar tuh ada kayak putih-putih lewat gitu. Apa tuh? Kagak tahu. Iya, aku lihat ada Bukan putih-putih Yesus. lewat, itu dah hal biasa lah di sana. Yang bikin aku keluar tuh itu, ditarik itu sakit. Emang bangun tuh sakit banget rasanya ditarik. Kayak emang beneran dijambak rambutku. Di bagian belakang ini. Botak aja Mas. Wah, jangan gitu dong. Oke. Vin Diesel dong. Oke, lanjut Mas. Gimana nih? Akhirnya pindah dari sana. Di saat pindah, jadi kita setiap malam dulu tuh sebelum tidur jam 9 jam 10 tuh selalu dengar orang ngebor tembok. Iya. Tukang. Nah, aku pikirnya juga gitu, tapi masa 1 tahun full aku ngekos terus setiap hari ngebor apa tuh gitu. Ya kan? Sense. Bener kan? Terus aku biarin lah, soalnya di sebelah tuh memang ada orang lagi sakit, kayak orang step gitu loh, stroke gitu. Oh iya. Mungkin dia kesel bagaimana ya, nggak paham ya. Udah lah aku. Pas aku pergi, kan di sana aku pergi sama temanku berdua tuh, yang orang Malang, karena dia juga udah nggak nyaman betah di sana. Pergi, terus ditanyain sama orang sebelah, ke temanku yang orang Madura yang masih menetap di sana. Tanyain, tuh teman-temannya pergi. Iya bu, gitu temanku. Ditanyain terus, teman kalian suka nukang ya gitu? Hah? Waduh. Gimana bu gitu? Hobi Iya, nukang. saya setiap hari dengar suara orang ngebor dari kalian. Loh, Gak cuma Mas ternyata yang Iya. denger. tak kira itu ibu sampean gitu, kata temanku kan. Oh enggak, itu dari kalian suaranya. Kalian yang ngebor ya? Oh enggak ada bu gitu. Waduh, siapa itu mas? Sampai sekarang nggak tahu aku. Sampai sekarang nggak tahu. Gitu sih. Ternyata ya guys ya. Ternyata bukan ibu-ibu itu ya. Plot twistnya masih Plot twistnya. tidak diketahui ternyata. Betul. Sampai kiri misteri itu masih. Setidaknya sejauh ini aman lah ya Mas Masian. Di kosku yang sekarang. Ya boleh kosi sekarang mungkin. Kosku yang sekarang tuh aslinya enak, Oke. nyaman. Tapi Gini, awal masuk tuh kan bangunan baru tuh di komplek kan. Awalnya tuh aman-aman aja sih. Terus pada satu hari, jadi aku lagi nugas kan, ngoding biasalah anak IT gitu ya kan. Oke. Sampai jam 4 pagi kan. Aduh. Gini mataku kan. Aku udah nggak betah, pengen keluar nih nyari kopi gitu kan. Ke warung kopi depan ada. Terus tapi di dalam hatiku tuh kayak ada nahan, jangan, nggak usah keluar gitu. Ada firasat berarti ya? Firasat sendiri gitu kok, nggak usah keluar. Oke lah gitu. Aku nggak keluar deh, nggak jadi. Akhirnya aku paksa tidur. Belum ada tidur sejam. Jam 5 itu habis orang subuh kok rame. Ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Alah paling orang tukang sayur ribut gitu kan ya. Aku positif banget emang orangnya mikirnya tuh. Oke, Iya, maaf boleh. ya. Positif vibe gitu ya. Oke. Terus? Akhirnya tidur lagi kan. Karena masih ngantuk kan yang gitu kan. Tidur. Jam 7 pagi tuh kebangun lagi aku, diketok-ketok. Mas. Waduh, kaget kan, jantung kaget banget kan, orang baru tidur 2 jam 3 jam. Mas. Aku kaget, tak kira orang mau nagih. Perasaan aku bayar kos sudah deh gitu, kok ditagih lagi nih gitu kan. Keluar aku turun, mataku masih merah semua tuh. Ada apa ya mas gitu. Mas yang punya motor NMAX merah ya? Waduh, mampus hilang motorku nih gitu kan. Aku iya mas, kenapa mas? Motor saya kenapa mas? Oh nggak apa-apa mas, tolong dipindahin ya mas. Aduh, kenapa lagi nih? Ditabrak apa gimana motorku gitu kan? Kenapa ya gitu? Enggak, ada orang di sebelah tuh habis ada kejadian mas gitu. Kejadian apa gitu? Orang bunuh diri. Hah? Serius? Ada beritanya tuh masih. Serius? Mungkin setelah ini ya kalau kepo bisa lah. Iya silakan dicari aja di internet tuh, bunuh diri Jambangan gitu. Oke. Ya cari, ada tuh. Terus aku pindahin ke bawah kan. Itu talinya masih ada di atas, tapi orangnya udah diambil kan sama tim SAR. Di situ ada tim SAR, ada polisi juga.
dan diambil. Terus aku tanyain kejadiannya kapan Pak? Oh Kadi Mas, Kadi sekitar jam 4-an. Pas aku mau keluar beli kopi itu. Aku masih ngebayangin sih kalau aku paksa keluar ngeliatin itu kayak gimana tuh. Bener. Pas perasaan Mas gimana terus? Itu setelah itu aku gak keluar kamar. Bener-bener masih tak-dikduk gitu kan, kayak gimana ya, trauma sih kalau liatnya ya. Trauma sih, soalnya kompleknya tuh memang bener-bener tenang, nggak pernah ada orang aneh-aneh gitu. Kaget aja gitu. Tapi setelah itu ya apa ya, normal-normal aja sih menurutku. Akhir yang baik ini. Puji Tuhan, karena tadi sudah banyak ending yang agak gimana gitu, yang demam lah, yang apalah, yang keluar putih-putih lah, itu Power Ranger kayak gitu. Oke, kalau begitu sejauh ini kita sudah mendengarkan banyak cerita dari Mas Aryo nih ya. Terima kasih banyak untuk Mas Aryo. Tepuk tangan. Nah, kalau begitu guys, kira-kira kisah apa lagi nih yang bakal kita rangkum di podcast selanjutnya? Saksikan terus ya guys ya di Zona 13.